Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope good. Before we begin our presentation, let me introduce our group. The name is Muhammad Fajrin Abdillah and Binti Roisul Hasanah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope good. Before we begin our presentation, let me introduce our group. The name is Muhammad Fajrin Abdillah and Binti Roisul Hasanah. Okay, I'd like to give a presentation about two mean difference test atau uji perbedaan dua rata-rata. The t-test, or student distribution, was first introduced by William Seeley Ghost in 1980. Why is it called the student distribution? Karena waktu dipublikasikan, Ghost menggunakan nama samaran student dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T berasal dari huruf terakhir nama beliau yaitu Ghost. Lalu, apakah yang dimaksud dengan uji T? Uji T atau t-test is a statistical test used to test the similarity or difference between two sample means and test whether the mean of a population is equal to a certain range or whether the mean of two populations is the same or significantly different. Uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji persamaan atau perbedaan antara dua mean sampel. Dan uji T merupakan salah satu tes statistik parametrik. Uji T memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menguji rata-rata suatu sampel dan untuk membandingkan rata-rata dua sampel. Dengan spesifikasi diantaranya adalah 1. Data yang berskala ukur interval atau rasio. Yang kedua, data berdistribusi normal. Yang ketiga, ukuran sampel kecil yaitu kurang dari sama dengan 30. Dan yang keempat, datanya kuantitatif. T-test type atau jenis-jenis uji T dibedakan menjadi dua, yaitu uji T1 sampel dan uji T2 sampel. Uji T2 sampel dibedakan menjadi dua, yaitu uji T2 sampel berpasangan atau dependent sample t-test dan uji T2 sampel bebas atau independent sample t-test. Untuk uji T1 sampel biasanya digunakan untuk membagikan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Sedangkan untuk dua sampel berpasangan atau dependent sample t-test biasanya digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama namun terdapat dua perlakuan atau kejadian berbeda. Sedangkan untuk uji T2 sampel bebas atau independent sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Contohnya untuk uji T1 sampel, misalnya saya ingin menguji apakah rata-rata berat badan mahasiswa kelas ICP adalah 55 kg. Di sini kita sudah tahu bahwa ada satu sampel yaitu mahasiswa ICP dan satu nilai konstanta yaitu 55 kg. Untuk uji T2 sampel berpasangan, contohnya seperti untuk uji T2 sampel berpasangan ini, saya ingin menguji apakah rata-rata berat badan mahasiswa kelas ICP sebelum Hari Raya Idul Fitri dan sesudah Hari Raya Idul Fitri itu berbeda. Artinya, bisa dilihat dari contoh bahwa subjeknya sama, yaitu mahasiswa kelas ICP, namun perlakuan atau kejadiannya berbeda. Yang pertama, kejadian sebelum
hari raya Idul Fitri, dan yang kedua kejadian sesudah hari raya Idul Fitri. Sedangkan untuk uji T, 2 sampel bebas. Contohnya ingin menguji rata-rata berat badan mahasiswa kelas A dan kelas B. Apakah berbeda? Artinya bahwa di sini ada 2 macam sampel yang berbeda. Yang pertama dari mahasiswa kelas A dan yang kedua dari mahasiswa kelas B. Untuk lebih jelasnya dilanjutkan oleh Saudara Fajrin untuk lebih jelasnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Binti, and I will explain continue materials, and I'm sorry because I will explain in bahasa. Oke, jadi selanjutnya yaitu uji T1 sampel. Menguji apakah satu sampel sama atau berbeda dengan rata-rata populasinya. Yang pertama yaitu hitung rata-rata dan standar deviasinya yang disimbolkan dengan S, lalu mencari DF yang mana N dikurangi 1, lalu mencari tingkat signifikansi yaitu alfa sama dengan 0,01 atau 0,05. Yang selanjutnya, pengujian apakah menggunakan 1 ekor atau 2 ekor. Yang selanjutnya diperoleh T hitung, lalu bandingkan dengan T tabel. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Langsung saja pada contohnya, studi kasus Universitas X mengadakan penelitian mengenai rata IQ mahasiswanya. Menurut isu yang berkembang, IQ para mahasiswa menuntut ilmu di universitas tersebut kurang dari 140. Untuk membuktikan kebenaran isu tersebut, tim riset ingin mengambil sampel secara acak sebanyak 50 orang mahasiswa. Kemudian melakukan tes IQ kepada mereka. Data hasil tes tersebut diperoleh data sebagai berikut. Baik, di sini bisa dilihat dalam layar di PPT-nya terdapat 50 mahasiswa sesuai pada uraian tadi. Pada mahasiswa 1 nilai ujiannya 154 dan mahasiswa 50 nilai ujiannya 140. Dengan data tersebut, maka dilakukan penyelesaian. Yang pertama, menghitung rata-rata sampel dengan rumusnya sigma X1 per N, lalu dihitung standar deviasinya. Untuk menghitung standar deviasi dengan rumus akar sigma X1 X bar kuadrat per N, lalu menghitung T, yang mana T rumusnya yaitu X bar dikurangi mu per standar deviasi akar N. Sehingga dengan penyelesaian tadi diperoleh untuk mahasiswa pertama tadi kan di datanya 154, terus setelah mencari rata-rata, standar deviasi, dan T akhirnya ditemukan untuk X dikurangi X bar yaitu 13, dan pada kolom selanjutnya yaitu X dikurangi X bar kuadrat, maka dari 13 tadi dikalikan kuadrat, jadi 13 kali 13 169. Untuk nilai ujian mahasiswa yang 140, X min X barnya min 1, maka negatif 1 kuadrat yaitu 1, seterusnya hingga pada mahasiswa ke-50 yang mana nilai ujiannya 140 sama X min X barnya itu min 1, maka X min X bar kuadratnya X1 kuadrat yaitu 1, sehingga diperoleh dengan data 7050 dan X min X bar kuadratnya itu sejumlah 1004. Setelah diketahui semuanya, maka dilakukan pengujian hipotesis. Untuk merumuskan hipotesis sesuai yang tadi, H0 adalah rata-rata IQ tidak kurang dari 140. Lalu HA, rata-rata IQ kurang dari 140.
Maka dari itu ditetapkan taraf signifikansi 5%, lalu kriteria pengujian dengan DF sama dengan N-1, dengan T tabel sama dengan T 49,5%. Ini tadi 49,5% diperoleh dari jumlah data 50 dikurangi dengan taraf signifikansinya 5%, jadi 49,5% sama dengan 2,201. Dan untuk T hitung sama dengan 1,58. Dengan hasil tersebut maka diperoleh T hitung yang 1,58 itu kurang dari T tabel sejumlah 2,201. Maka disimpulkan H0 diterima. Kesimpulannya, rata-rata AQ tidak kurang dari 140. Maka sesuai dengan uraian yang tadi, berarti benar bahwa rata-rata AQ tidak kurang dari 140. Selanjutnya yaitu uji T sampel berhubungan. Sampel yang diteliti adalah memiliki hubungan satu sama lain. Dengan kata lain, satu subjek diberi dua perlakuan, atau data diperoleh berulang dari satu subjek, seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Binti yang tadi. Pair sampel t-test. T sama dengan D bar per SE D bar. D bar sama dengan mean of difference, rata-rata dari perbedaan tadi, dan SE D bar adalah standar error dari MD. Langsung saja pada contoh soal, yaitu peneliti ingin mengetahui apakah metode M efektif dalam membentuk sikap keagamaan siswa SMTA dalam bidang studi agama Islam. Oke, baik, untuk memudahkan pengambilan data tersebut, maka setelah melakukan penelitian, ditemukan bahwa terdapat 20 siswa yang diteliti, yaitu siswa A sampai siswa T, dan di sini terpotong untuk siswa T-nya dengan sesuai pernyataan tadi bahwa uji sampel 2 uji T 2 sampel berhubungan satu subjek, yaitu siswa SMTA, dengan dua perlakuan, yang mana di sini dua perlakuan adalah nilai sebelum pada studi agama Islam dan nilai sesudah pada studi agama Islam. Seperti yang tertera pada tabel, yaitu siswa A untuk nilai sebelumnya yaitu 78 dan nilai setelahnya yaitu 75. Dan siswa seterusnya sampai siswa T yang mana nilai awalnya 69 dan nilai sesudahnya adalah 86. Maka dari itu, untuk mencari uji T 2 sampel berhubungan diperlukan langkah-langkah mencari D dan MD, mencari SDD dengan rumus akar dari sigma D kuadrat per N dikurangi dalam kurung sigma D per N kuadrat. Lalu mencari SEM D, yang mana SEM D itu rumusnya adalah SDD per akar N-1, lalu mencari nilai T, MD per SEMDD, lalu melakukan uji T dan menarik kesimpulan. Nah, setelah ditemukannya langkah-langkah tadi, maka disusunlah tabel penolong seperti berikut, yang mana terdapat kolom siswa, kolom X sebagai nilai sebelum, kolom Y sebagai nilai sesudah, dan ditemukannya D dan juga D kuadrat. Maka dari itu, untuk siswa A, yang mana nilai sebelumnya 78 dan nilai setelahnya 75 pada studi agama Islam, ditemukannya D sebanyak 3. Lalu untuk D kuadrat, maka tinggal kuadratkan saja dari D-nya. Karena siswa A D-nya 3, maka untuk mencari D kuadrat, 3 kuadrat maka sama dengan 9. Begitu seterusnya hingga siswa T dengan nilai sebelum 69 dan nilai sesudahnya 86 ditemukan D min 17, maka untuk min 17 kuadrat adalah 289 sebagai D kuadrat dari nilai siswa T. Maka dari itu dapat disimpulkan adanya siswa A sebanyak 20, lalu jumlah D ada min 90 dan juga jumlah D2 ada 1002. Nah, dari sini kan sudah terlihat datanya semua, maka kita lakukan uji hipotesis, yang mana H0 tidak ada perbedaan sikap keagamaan siswa sebelum dan sesudah metode X diterapkan.
Lalu hipotesis yang kedua, HA, adanya perbedaan sikap siswa sebelum dan sesudah metode X diterapkan. Dengan adanya taraf signifikansi 5% dan kriteria pengujian T tabel alfa sama dengan 5%, DF N kurangi 1, maka 20 jumlah siswa tadi dikurangi 1 sama dengan 19. Maka diperoleh 2,09. Lalu kita uji statistik dengan T hitung sama dengan 3,59 dan tadi kan T tabelnya 2,09. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka menghasilkan H0 ditolak. Sehingga menarik kesimpulan bahwa dengan diterapkannya metode X menjadikan adanya perbedaan sikap siswa sebelum dan sesudah metode X diterapkan. Untuk selanjutnya yaitu membahas uji T dua sampel yang tidak berhubungan. Menguji apakah rata-rata dua kelompok yang tidak berhubungan sama atau berbeda dengan rumusnya M1 min M2 per SE M1 min M2. Contoh saja, peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan sikap keagamaan remaja yang tinggal di daerah rural dengan urban. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwa uji T dua sampel tidak berhubungan tersebut adalah adanya perbedaan subjek dengan satu sampel. Jadi seperti pada contoh di sini, dua subjeknya adalah keagamaan remaja yang tinggal di daerah rural dengan urban, dan sampelnya adalah perbedaan sikap. Sehingga diperoleh data yaitu remaja X dan remaja Y, di mana kedua remaja ini adalah objek yang diteliti untuk remaja rural dan remaja urban. Dan remaja X berjumlah 70, remaja Y berjumlah 60. Untuk mencari uji T dua sampel tidak berhubungan atau bebas, diperlukan langkah-langkah. Yang pertama, mencari min antara skor variabel 1 atau X dan skor variabel 2 dengan simbol Y. Yang kedua, mencari SD masing-masing variabel dengan Sx sama dengan akar sigma x kuadrat per n x dan Sy sama dengan akar sigma y kuadrat per ny. Mencari Sem masing-masing variabel dengan rumus Se sama dengan Sx per akar n-1 dan Semy Sy per akar n-1. Setelah itu mencari Se perbedaan antara min variabel X dan min variabel Y dengan rumus akar Sem 1 kuadrat plus Sem 2 kuadrat. Lalu mencari nilai T yang mana rumusnya M1 dikurangi M2 per Se M1 kurangi M2. Lalu melakukan uji T dan menarik kesimpulan. Sehingga setelah dilakukan langkah-langkah tadi, didapatkanlah tabel penolong sebagai berikut, yang mana terdiri dari remaja X, remaja Y, X sama dengan dalam kurung X min X bar, lalu ada dalam kurung Y min Y bar, lalu X min X bar kuadrat dan Y min Y bar kuadrat. Dengan jumlah X-nya 70, Y 60, X min X barnya 0, Y min Y bar 0, X min X bar kuadrat 18, dan Y min Y bar kuadratnya 18. Ketika sudah diketahui tabel penolong seperti berikut, maka dilakukanlah uji hipotesis. Yang pertama yaitu tidak ada perbedaan sikap keagamaan remaja yang tinggal di rural dan di urban. Dan untuk HA atau hipotesis yang kedua, adanya perbedaan sikap keagamaan remaja yang tinggal di rural dan di urban. Dengan taraf signifikansi 5%, kriteria pengujian T tabel sama dengan alfa 5%, DF N1 ditambah N2, min 2 sama dengan 18, sama dengan 2,101. Maka diberlakukan uji statistik yaitu T hitung sebesar 1,58.
Dari sini kita ketahui bahwa karena T hitungnya lebih kecil dari T tabel dengan T hitung 1,58 dan T tabelnya 2,101 sehingga H0 diterima. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan sikap keagamaan remaja yang tinggal di rural dan di urban. Oke, thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum itu, untuk lebih memperjelas lagi dalam penyelesaian untuk mencari satu sampel, dua sampel berhubungan, dan dua sampel tidak berhubungan, maka akan ada video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube untuk dapat dipelajari teman-teman. Dan apabila teman-teman belum lagi mengerti, bisa ditanyakan kepada ibu dosen ataupun mencari referensi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.